Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian kita siapkan diri kita, hati kita, terutama kepada Tuhan, untuk kita masuk dalam ibadah. Dan sekarang kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih karena kebaikan-Mu, karena kemurahan dan anugerah-Mu, sehingga Engkau masih memungkinkan kami untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Demikian pula kami berterima kasih Engkau masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami semua. Sekarang Tuhan, sebelum kami masuk dalam ibadah, kembali kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, sebab Engkau yang memiliki kami, dan itu sebabnya Tuhan kami kembalikan kepada Engkau. Biar Tuhan menguasai hidup kami ini, untuk supaya sungguh-sungguh hidup kami ini boleh mendapatkan bimbingan dan arahan daripada Engkau sendiri. Tuhan terutama boleh mendapatkan kesempatan beribadah kepada-Mu. Demikian pula kami serahkan acara ibadah ini dari awal sampai pada selesainya ke tangan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau kuasai, Engkau hadir tengah-tengah ibadah dan memberkati ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Namun demikian, di saat kami beribadah, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-hamba-Mu yang terkait dan pelayanan ini, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, pemain musik dan mengatur segala sesuatu. Tuhan, Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Tuhan kami sambut ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan segera masuk dalam ibadah dan kita akan melakukan pujian dalam buku Psalm, dari buku Psalm nomor 37. Nomor 37 dari buku Psalm, tunduk. Haleluya. Jalan yang ku tempuh mendekat Allahku, walau mungkin nu berbatu. Jalan yang ku tempuh bukan pilihanku, namun itu terbaik buatku. Salib yang ku tanggung bila kehendaknya ku mau tanggung dengan rela. Bab Dia yang tentukan, aku dibebankan, ku lakukan bagi Dia. Apa yang telah jadi, kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milikmu? Ku tunduk padamu, pada kehendak-Mu, sebab Kau yang memilikiku. Jiwaku terangkat
bila ku berserah sepenuh padamu. Tuhan, apa yang tak cari, kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milikmu? Apa yang telah cari, kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milikmu? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, ya, pujian ini sungguh-sungguh mengingatkan kita siapa kita ini, dan itu sebabnya kita membutuhkan terang firman Allah itu menuntun kita, memberikan jalan kepada kita, sekaligus dia akan betul-betul nanti pada akhirnya akan menjadikan kita seperti dia terang adanya. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita, ya, kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam firman Tuhan, biar kita berikan hati kita ini kepada Tuhan. Hati, ya, hati yang adalah juga menjadi tempat kediaman Tuhan, untuk Tuhan itu berdiam sahu. Tapi hati ini juga biar diterangi oleh firman Tuhan lewat pemberitaan firman Allah yang akan kita dengar sebentar ini. Mari kita akan melakukan ujian dari buku Pesalo, buku Pesalo nomor 153. Buku Pesalo nomor 153. Ya, beriku hati untuk menyembahmu. Haleluya. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mentaatimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mentaatimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau, seperti
yang datang mengurapimu. Seperti wanita Yang datang mengurapimu. Biar kita datang kepada Tuhan, kita memberikan hati ini kepada Tuhan, dan mari kita akan tundukkan kepala untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, apa yang dikatakan oleh pujian ini, hanya itu yang bisa kami lakukan untuk kami bisa memberikan hati ini kembali kepada Engkau, untuk kami belajar kembali, untuk belajar membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan, sucikan hati, pikiran, pandangan, dan angan-angan kami, supaya kami bisa fokus kepada Engkau, dan sungguh Engkau mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Urapi firman-Mu, dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Demikian pula hamba berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Biarlah Tuhan juga memberkati, memakai para hamba-hamba, para gembala dimanapun mereka berada, dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Pengurapan yang sama Engkau nyatakan Tuhan kepada hamba-hamba-Mu, kepada gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga sungguhlah nyata Tuhan bahwa firman-Mu ini merupakan pernyataan kasih sayang-Mu terhadap kami, dan sekaligus firman-Mu akan memberikan jawaban atas setiap masalah yang sedang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sidang jemaat-Mu semua yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing, yang juga merindukan selalu akan Engkau. Biar Tuhan juga menolong, memberikan damai sejahtera-Mu, ketenangan, terutama memberikan hati yang selalu merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore. Shalom. Ya, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua, dan sekaligus selamat mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya bahagia Tuhan tetap dinyatakan kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kalau hari ini dalam ibadah raya ini Tuhan juga sudah memperkenan kehidupan kita untuk kita bisa bersekutu, bisa berkumpul, sekalipun kita belum tatap muka, tetapi saya yakin dan percaya saudara juga sudah mempersiapkan diri lewat ibadah-ibadah di gereja kita ini, yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Itu cara Tuhan untuk memelihara kehidupan kita, cara Tuhan untuk melawat kita, untuk supaya terutama di saat-saat semacam sekarang ini, maka kehidupan sidang jemaat tidak terus dalam kegelisahan, tidak terus dalam kekhawatiran, tidak terus dalam ketakutan, bahkan kecemasan, tapi sebaiknya dengan terang firman Allah yang kita terima, terang yang Tuhan berikan kepada kita, akan memberikan dampak untuk supaya hati yang selama ini juga betul-betul kita seringkali terganggu atau diganggu dengan perasaan, keadaan, dan lingkungan sekitarnya ini, maka terang firman Allah itu akan sungguh-sungguh akan memberikan pencerahan kepada kita, sampai betul-betul kehidupan kita, setiap kita bisa memberikan hati kita, bisa sampai kita menyembah kepada Tuhan lewat ibadah, lewat firman Allah dan urapan Roh Kudus ini, selalu mendorong kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, untuk kita diubahkan oleh Tuhan,
sampai sewaktu-waktu keobaan secara sempurna. Itu sebabnya kita bersyukur, kita berterima kasih jika Tuhan sudah menyatakan firman-Nya kepada kita, jika Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi yang saat itu masih kosong, ya belum berbentuk, dan sekarang Tuhan mau mengisi, membentuk bumi, mengisi bumi, bahkan menerangi bumi. Ya, untuk supaya kemudian nanti sungguh-sungguh, saudara sekalian, bumi penuh dengan ciptaan Tuhan dan sasaran utama dalam penciptaan ini kepada manusia. Kenapa demikian, saudaraku? Sebab jika Tuhan menciptakan langit dan bumi, maka itu ternyata bukan menjadi suatu tempat kediaman Tuhan. Ya, jadi belum sampai pada sasaran. Bukti bahwa langit dan bumi itu belum menjadi sasaran pribadi Tuhan, saudaraku. Maka terus Tuhan menciptakan hari-hari berikutnya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari yang keenam. Ini hari yang terakhir untuk Allah bekerja untuk menciptakan segala sesuatu. Maka hari yang keenam itulah, maka Allah menciptakan manusia. Ya, menciptakan manusia dengan fasilitas semua yang sudah ada, dan sekaligus sekalian, ya, maka manusia ini adalah menjadi sasaran utama yang pada akhirnya nanti menjadi tempat kediaman Tuhan. Kenapa demikian? Sebab ayat mengatakan dalam Yesaya pasal yang ke-66 ayat 1 dan 2, atau ayat 61 dan 2a atau 62, jelas di sana dikatakan, atau lebih baik kita membaca dalam Yesaya pasal yang ke-66 ayat 1 dan kedua, ya. Yesaya pasal yang ke-66 ayat 1 dan kedua, kita akan membaca ayat pasal 66 ayat 1 dan kedua. Ya, atau ayat yang pertama saja ya. Atau ayat yang kedua A kita akan membaca. Beginilah firman Tuhan. Ini Yesaya pasal 66 ayat 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan langit itu tahtanya Tuhan, tempatnya Allah bertahta, dan bumi dikatakan adalah tumpuan kakiku, atau bumi ini adalah pijakannya. Ya, jelas. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Jadi sebetulnya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan masih ingin mencari tempat yang macam apa, rumah yang macam apa, yang kemudian nanti menjadi perhentiannya Tuhan, menjadi tempat kediaman Tuhan, saudara sekalian. Ya, itu sebabnya setelah langit dan bumi itu diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan terus menciptakan dan menciptakan pada hari yang ke-6 itu, maka diciptakanlah manusia. Tujuannya untuk supaya manusia ini adalah menjadi tempat untuk Allah itu berdiam. Tempat untuk Allah itu berdiam. Ya, itu sebabnya Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, saudaraku, bumi belum berbentuk, kosong, dan ya, belum berbentuk, kosong, dan gelap gulita, dan roh Allah melayang-layang di atas air. Belum ada tempat berhenti. Maka pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia ini dengan segala fasilitas yang sudah ada
disediakan oleh Tuhan itu juga diciptakan untuk kebutuhan umat manusia, Adam dan Hawa saat itu. Tetapi sayang saudara sekalian, sayang 1000 sayang atau 1.000.000 sayang, saudaraku, ternyata manusia itu juga belum bisa menjadi tempat kediaman Allah karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia sudah jatuh di dalam dosa, saudaraku. Dan manusia itu pada akhirnya dia harus terusir keluar dari Taman Eden, saudaraku. Oleh karena dia melanggar firman Tuhan, dia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, saudaraku. Manusia itu berdosa dan manusia itu bersembunyi untuk menutupi kesalahannya, dosanya itu. Tapi Tuhan itu begitu heran. Ini yang harus menjadi catatan kepada kita. Tuhan tidak membiarkan orang berdosa. Ya. Jadi orang berdosa itu bagikan bumi yang belum berbentuk, bumi yang kosong, ya, bumi yang campur baur, bumi yang gelap, bahkan tidak bisa menjadi tempat untuk roh Allah itu tinggal. Ini kehidupan manusia berdosa itu semacam itu, saudara. Maka dalam kitab Kejadian, begitu manusia jatuh dalam dosa, ya, maka manusia harus keluar dari Taman Eden, saudara. Harus keluar dari Taman Eden. Dan kenyataannya, saudara, kenyataannya manusia semakin jauh dari Tuhan, maka manusia semakin dia berbuat dosa. Dan sampai ayat mengatakan bahwa roh Allah itu sangat menyesal atas semua ciptaannya, atas manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu menyesal. Maka Tuhan saat itu harus menghukum bumi ini, satu, zaman Nuh ini dengan air bah, menghukum bumi dengan air bah, yang ternyata dari sekian banyak manusia itu hanya 4 pasang nikah, 4 orang, 4 pasang nikah, saudara, yang terselamatkan. Nuh dengan istri dan ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet bersama istri, itu yang terselamatkan. Itu yang terselamatkan. Jadi begitu Allah itu sesungguhnya sangat menaruh perhatian kepada manusia, sekalipun manusia itu sudah jatuh dalam dosa, hidup dalam kegelapan dan gelap gulita. Ya, dan Tuhan sudah menolong manusia ini, saudara, dan perkembangannya saat bagaimana Tuhan itu menunjukkan pertolongannya, menunjukkan terangnya itu kepada manusia. Langsung saya waktu di zamannya yang lalu saya sudah menyampaikan zaman bangsa Israel di tanah Mesir, saudara. Zaman bangsa Israel di tanah Mesir, ketika tulah yang ke-9 itu terjadi, gelap gulita, maka Tuhan tetap menolong bangsa Israel ini, saudara. Sementara bangsa Mesir mengalami gelap gulita, semua kegelapan yang paling gelap, bahkan mengatakan saudara tidak bisa melihat saudara yang lain, tidak bisa melihat teman yang lain. Gelap itu pekat, saudara. Gelap itu pekat, saudara. Tapi bagaimana Tuhan itu tetap memberikan terang kepada orang-orang Israel di tempat kediamannya, yaitu di Goshen. Itu ketika bangsa Israel masih berada di Mesir sebagai budak. Pun Tuhan tetap melawat. Tetapi setelah genap 430 tahun, saudara, bangsa Israel ini yang dinyatakan adalah umat pilihan Allah ini, bangsa keturunan Yakub yang bergaul, ya, yang bergaul dengan Tuhan, dan Tuhan gantikan nama Israel ini, saudara. Genap 430 tahun. Maka Tuhan pun juga menolong karena
Tuhan itu melihat keluh kesah, rintihan, tangisan pilu dari bangsa Israel yang semakin hari dia ditekan oleh Firaun saat itu, saudaraku. Oleh Firaun, ya, mendapat tekanan yang begitu keras, saudaraku. Maka Allah juga teringat akan janjinya akan nenek moyang Israel ini, Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk dilepaskan, untuk dibebaskan dari belenggu perbudakan ini. Ya, dilepaskan oleh Tuhan lewat Paskah itu, lewat Paskah, saudaraku. Maka Israel dilepaskan dari bangsa Mesir ini untuk dibawa oleh Tuhan menuju tanah Kanaan yang penuh dengan kelimpahan, penuh kelimpahan dengan air dan susunya. Ya, sekarang saya tunjukkan, setelah Israel ini tidak di Mesir lagi, sudah keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan? Tuhan tetap Tuhan yang sama. Tuhan yang begitu luar biasa perhatiannya. Tuhan yang tetap melawat umatnya, satu bangsa Israel. Tuhan tetap menuntun, melindungi, dan memberikan terang kepada bangsa Israel ini. Bagaimana Tuhan itu ketika dalam bangsa Israel itu mengalami perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, ya, tiang awan dan tiang api itu, tiang awan dan tiang api ketika siang hari. Tuhan menunjukkan tiang awan untuk supaya apa? Untuk supaya di padang gurun itu yang begitu panas terik, saudaraku, ya, Israel tetap nyaman untuk menjalani kehidupannya, untuk menuju tanah Kanaan itu. Ketika malam hari, saudara sekalian, Tuhan memberikan tiang api, ya, bukan hanya untuk menerangi, saudara, tapi juga memberikan kehangatan kepada bangsa Israel. Jadi dari sini, saudara, kita bisa melihat betapa Tuhan itu perhatiannya. Ya, dia tidak membiarkan ketika Israel dalam perjalanan di padang belantara yang penuh dengan binatang buas. Jadi padang belantara ini, padang belantara dunia kalau sekarang ini apa, menggambarkan perjalanan gereja, menjalankan perjalanan anak-anak Tuhan yang harus menghadapi padang belantara yang luas, yang panas, yang penuh dengan binatang buas itu. Maka Tuhan nyatakan tiang awan itu supaya sungguh-sungguh bangsa Israel tetap nyaman dalam menjalani kehidupannya, supaya anak-anak Tuhan, supaya gereja Tuhan itu tetap nyaman dalam menjalani kehidupannya untuk menuju Kanaan Samawi, untuk menuju kota Yerusalem yang baru yang Tuhan janjikan kepada gereja sempurna. Zaman itu Tuhan janjikan kepada Israel tanah Kanaan yang penuh dengan air susu dan madu. Coba ini kita baca, kisah ini kita baca dalam kitab Keluaran, suatu kitab Keluaran, betapa Tuhan itu menerangi, bukan hanya menerangi tapi menghangatkan bangsa Israel ini. Keluaran pasal yang ke-13, suatu. Ini peristiwa setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, kita akan melihat betapa Tuhan itu. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Perikopnya Allah menuntun umatnya. Allah menuntun umatnya. Ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat
Coba, Allah itu punya rencana yang begitu indah. Ya. Sebetulnya ada jalan yang paling dekat, tapi Tuhan ada rencana yang lain. Sebab rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan sekalipun, saudaraku. Sekalipun Israel harus menjalani itu 40 tahun lamanya. Tapi tetap indah jika bersama Tuhan. Jika Tuhan ada, jika menjalannya dengan kehendak Tuhan, saudaraku, maka tetap semuanya itu indah, sama dengan apa yang kita hadapi, saudaraku. Apa yang sedang kita hadapi, bagaikan kita sebetulnya, saudaraku. Ya, mungkin ada jalan sesuatu, tapi Tuhan izinkan ini harus terjadi. Harus 40 tahun lamanya Israel harus menjalani di padang belantara ini. Gereja Tuhan harus menjalani kehidupannya. Ya, selama 2000 tahun zaman gereja ini. Jadi 40 tahun atau 40 yobel ini sama dengan 2000 tahun perjalanan gereja. Mungkin kita protes, loh ini kan sudah lebih daripada 2000 tahun, sudah 2021. Iya. Tapi Tuhan itu tidak pernah menipu kita. Tapi buktinya ini kan sudah sampai begitu. Maka ada firman Tuhan, ada jawaban firman Tuhan. Justru kelebihan ini adalah merupakan panjang sabarnya Allah untuk manusia, untuk gereja Tuhan, untuk kehidupan manusia. Untuk supaya sebanyak-banyak manusia yang belum menerima kebenaran, belum menerima terang firman Allah ini, boleh mendapatkan kesempatan. Sekalipun saatnya nanti Tuhan harus benar, harus adil, ya, di mana ketika kesempatan itu diberikan dan manusia tidak mau memanfaatkan, maka tidak salah kalau kemudian Tuhan harus menghukum manusia, menghukum dunia ini. Tuhan sudah berupaya. Sebab Tuhan tidak menghendaki ada satupun manusia yang binasa, tapi manusia tetap mengeraskan hati. Maka ketika saat itulah Tuhan harus menghukum seperti zamannya Nuh. Seperti zamannya Nuh, saudaraku. Maka Tuhan hukum dengan air bah. Bumi digoncangkan, saudaraku. Tapi akhir zaman nanti, kepada orang-orang yang tidak percaya ini, saudaraku, maka bukan saja bumi yang diguncangkan, langit pun diguncangkan. Maka peristiwa Sodom Gomora itu, maka lautan api itu, ya, belarang api itu akan membakar bumi dengan segala isinya. Lalu saat itu kita di mana? Orang-orang percaya. Tuhan sudah menyingkirkan kita. Tuhan sudah menyingkirkan kita. Bahkan Tuhan sudah mengangkat kehidupan kita di langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi kalau di sini disebutkan Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Ya. Ini bukan berarti Allah itu menipu. Bukan berarti Allah itu sengaja untuk menyusahkan bangsa Israel. Tentu ada alasan-alasan. Kenapa kita juga harus menghadapi situasi seperti sekarang ini, saudaraku? Ini ya biar membuka hati kita. Dan Tuhan pasti punya rencana. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah ini kita lihat. Kenapa Tuhan ya membuat demikian? Tuhan berfirman, sebab firman Tuhan, firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Coba bayangkan, saat itu bangsa Israel tidak ada pengalaman sebagai seorang prajurit. Dia baru keluar dari Mesir, iya. Tapi harus diperhadapkan dengan peperangan di perjalanan itu. Kenapa demikian? Karena Israel itu saat itu adalah bangsa budak. Bangsa budak, saudara.
bangsa yang dijajah. Maka Tuhan punya rencana, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Maka Tuhan punya rencana, dia putar, bukan menuju ke Filistin, ke Kanaan, orang Filistin ke Kanaan, tapi justru Tuhan bawa mereka ke padang gurun sampai ke Laut Tiberau. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tiberau. Menuju Laut Tiberau. Coba bayangkan, perjalanan Israel betul-betul diperhadapkan dengan laut. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kita lihat, saudaraku, Tuhan bawa dia tidak langsung ke tanah Kanaan, ke tanah orang Filistin, tapi justru Tuhan bawa ke padang gurun sampai ke Laut Tiberau. Seolah-olah Tuhan membawa kehidupan bangsa Israel itu ya untuk menuju jalan buntu. Ke Laut Tiberau dia mau lewat mana? Belum ada jembatan, belum ada tol, belum ada apa-apa. Seolah-olah Tuhan itu kok dibawa ke Laut Tiberau. Untuk apa ini? Ya, tapi nanti bagi kisah pasal 14 ayat 15 dan seterusnya, bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa. Dia punya rencana yang indah kepada Israel. Sekalipun nampaknya itu jalan buntu, tapi justru di saat itulah Tuhan itu menunjukkan kemuliaannya. Terang kemuliaan Allah itu dinyatakan. Untuk supaya Israel tahu, orang Mesir tahu bahwa orang Israel punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Saya lanjutkan ayat ini, saudara. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka. Kita lihat, nampaknya sulit, nampaknya penuh dengan jalan buntu secara kasat mata, saudara. Tapi terang Tuhan itu, Allah yang menciptakan terang, Allah yang membentuk bumi, Allah yang mengisi bumi, Allah yang berkuasa itu, saudara sekalian. Dalam ayat ini, Tuhan berjalan di depan mereka. Bagikan seorang gembala, dia berjalan di depan untuk domba-domba mengikuti gembala ini. Demikian Tuhan lakukan untuk bangsa Israel. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Kita lihat, di siang hari, maka Tuhan tampil dalam bentuk awan, tiang awan itu untuk menuntun mereka di jalan supaya tidak kepanasan. Jadi saya menyimpulkan dari ayat ini bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak pernah menyusahkan kita, tidak pernah menjerumuskan kita, tidak pernah menyengsarakan kita. Cuma Tuhan punya rencana. Dan dari peristiwa ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita belajar mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan itu mau bawa kemana? Tadi saya mengatakan rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Buktinya, sekalipun Tuhan menuntun dia bukan langsung ke negeri orang Filistin, tapi justru membawa ke Laut Tiberau.
tapi Tuhan ada di situ. Ini penting, keberadaan Tuhan itu ada, itu penting buat kita. Saat itu buat Israel, sekarang buat kita. Apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan menyuruh kita berkehendak, kalau Tuhan itu ada, kita tetap meyakini bahwa di situ pasti ada jalan. Jalan keluar apa yang harus kami lakukan. Maka Tuhan dalam bentuk tiang awan ini, Dia berada di depan dan menuntun bangsa itu dalam perjalanan. Dituntun oleh Tuhan. Iya. Bukan seperti domba yang mencari jalannya sendiri, sesat seperti domba yang mencari jalannya sendiri. Nah, kalau situasi sekarang ini, saudaraku, dalam kesusahan, kesulitan dalam suasana pandemi corona ini, saudaraku, kalau kita tidak mau dituntun oleh Tuhan, ya, tidak mau dibimbing oleh Tuhan, kita mau jadi apa? Kita akan tersesat, kita akan celaka, kita akan sengsara. Tapi sebaliknya, sekalipun itu cara Tuhan menuntun kita di luar nalar kita, di luar pikiran kita, di luar rencana kita, tetapi kalau Tuhan yang menuntun, pasti Tuhan punya rencana yang indah kepada kita. Saya lanjutkan, saudaraku. Dan pada waktu malam, dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Siang hari panas terik matahari di padang belantara, Tuhan tampil dengan tiang awan itu untuk memberikan suatu perlindungan, kesejukan, untuk memberikan damai. Untuk supaya apa? Supaya damai ini penting, kesejukan itu penting. Untuk supaya ketika panas pencobaan ini, panasnya masalah ini, dunia yang panas, yang bergelora, ditambah dengan binatang buas yang begitu hebat ini, buasnya dosa, kejahatan di hari-hari ini, maka Tuhan memberikan tiang awan, memberikan firman untuk memberikan kesejukan, memberikan damai kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita, untuk supaya kita bisa bertahan dalam menjalani kehidupan ini, bisa bertahan menjalani kehidupan ini. Dan tiang api di malam hari, malam yang dingin, malam yang gelap, saudara, maka Tuhan tampil sebagai tiang api untuk menerangi, satu, jadi tiang api itu untuk menerangi, tapi juga untuk menghangatkan. Sebab padang gurun itu satu, kalau siang panasnya ora jamak, panasnya luar biasa, tapi juga kalau malam juga dinginnya ora jamak, dinginnya luar biasa. Maka Tuhan pun dengan tiang api itu, di samping menerangi, ya, seperti Tuhan menerangi ketika Israel itu ada di Goshen, sementara bangsa Mesir semua mengalami kegelapan, demikian juga Tuhan lakukan ketika di padang gurun, untuk supaya jika ada binatang buas datang di tengah malam, maka orang-orang Israel bisa tahu, tidak menjadi korban dari binatang buas ini. Tiang api ini, Roh Kudus yang menghangatkan kita ketika kedinginan.
suasana dingin, suasana mencekam. Ketika kedinginan rohani melanda terjadi, maka api Roh Kudus itu akan menerangi kita. Firman dan Roh Kudusnya akan menolong kita, menuntun kita, tapi juga untuk menghangatkan kehidupan kita semua. Inilah yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan. Sekalipun seolah kita dibawa kepada jalan yang kita tidak tahu, tidak mengerti, atau mungkin kita kenapa sih mesti pandemi begini? Kenapa sih harus masalah seperti ini? Kenapa harus terjadi begini? Itulah kita manusia, cepat untuk kita berkomentar. Dan kadang tanpa kita mengerti, dari apa yang terjadi diperhadapkan dengan kita, ada rencana Tuhan. Dan Tuhan sudah membuktikan ini. Ya, dalam perjalanan sekalipun dia diarahkan ke Teberau, tetap Tuhan itu berada di depan. Dia menjadi komandan, menjadi panglima, menjadi pemimpin kita, yang memberikan arah dan tujuan kepada kita. Saya lanjutkan, belum selesai ya. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam, sehingga dengan tiang awan, tiang api, dengan firman dan Roh Kudus itu satu, kita bisa tetap beraktivitas sekalipun kita harus menghadapi panas teriknya padang gurun. Sekalipun kita harus menghadapi dinginnya malam dan binatang buas, kita tetap tidak terpengaruh dengan Tuhan menyatakan tiang awan dan tiang api ini. Membuat kehidupan kita tidak terpengaruh atau bisa dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita, khususnya di hari-hari ini. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa. Begitu luar biasa. Itu sebabnya, saudara sekalian, biarlah ketika Tuhan itu menerangi kehidupan kita, ya, sekalipun itu ya tidak cocok dengan yang direncana kita, biar kita belajar. Kita belajar untuk mengerti rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah ingin mencelakakan kita, tapi Tuhan ingin menunjukkan kepada kita untuk supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tiang awan, tiang api. Tuhan Allah dalam bentuk tiang awan dan tiang api itu menuntun kehidupan kita, membimbing kehidupan kita, memberikan perlindungan kepada kita, menerangi kita, sekaligus kita juga mengalami satu kehangatan. Mazmur 119 lagu. Ya, Mazmur 119. Ya, Mazmur pasal 119. Ya, di sana disebutkan, saudaraku, ya, Mazmur 119 satu. Firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Ya. Ini sungguh-sungguh menjadi nyata dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini Daud mencatat kembali. Tentu Daud tahu bagaimana perjalanan nenek moyangnya.
Ketika Israel itu dalam perjalanan menuju Kanaan itu dia harus melalui siang dan malam. Kalau siang dengan tiang awan dan malam itu tiang api, maka dia mencatat firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kaki. Kaki itu apa? Kaki itu perjalanan. Kaki itu alat anggota tubuh yang fungsinya untuk kita berjalan. Maksudnya untuk supaya perjalanan kehidupan kita, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, tidak tersandung-sandung dan jatuh. Itu sebabnya terang firman Allah itu penting. Penting Tuhan itu menerangi bumi ini untuk kita bisa melihat satu dengan yang lain. Kita bisa melihat apa yang di hadapan kita, saudara sekalian. Pelita bagi kaki. Di satu sisi, saudara, untuk supaya kita tidak tersandung dan jatuh. Dan di satu sisi, kita juga selalu melihat kaki kita ini. Kaki kita itu kotor atau bersih. Ya. Pelita bagi kaki. Untuk kita bisa melihat kaki kita kotor. Ya. Kadang kita di Jawa ini kan ada istilah, maaf kata suatu, telek lencung suatu. Kakinya nampaknya bersih, tapi kaki itu membawa bau. Karena kita menginjak, tadi maafkan telek lencung tadi suatu. Nah setelah kita bawa, kita juga rasa bau, orang lain apa ini, bau apa ini. Ya. Kita nggak tahu, kita nggak sadar. Ternyata kita sudah membawa bau, membawa kotoran. Tapi dengan adanya terang itu, pelita itu menerangi kaki kita, kita bisa tahu, oh ternyata ini yang jadi sebab ini. Kotor. Mungkin kita kena percikan apa, kena lumpur apa. Kaki kita, nomor satu, kita bisa selekasnya membersihkan dan sekaligus menuntun kita untuk supaya kita tidak tersandung dan jatuh. Dan terang bagi jalanku, sehingga kita tidak terjatuh-jatuh. Nah itu sebabnya, saudaraku, kalau Israel itu Tuhan sudah menunjukkan terang firman Allah dan Roh Kudus untuk melindungi, untuk menuntun, untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dan Daud menulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, untuk supaya kita menjadi kehidupan yang tidak gampang terselandung dan kita tetap menjaga keselamatan kita. Tetap kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan itu dengan takut dan gentar. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari ini. Ya. Tapi apakah cukup itu, saudaraku? Cukup untuk kita diterangi, untuk kita selamat saja? Belum cukup. Belum cukup. Tuhan sudah menolong, menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dan Tuhan bawa ke tanah Kanaan sekalipun, dan mereka harus menghadapi banyak ya tantangan-tantangan dalam perjalanan, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan. Tadi siang malam Tuhan menunjukkan Dia ada. Dia ada di depan, Dia menuntun. Untuk kebutuhannya Tuhan juga sediakan. Pagi-pagi dengan mana, sore dengan daging burung puyuh. Begitu Tuhan pelihara sedemikian rupa. Demikian kita. Tapi apakah kita cukup hanya puas sampai di situ, saudara sekalian? Memang kita juga meyakini bahwa firman Allah, Injil ini juga
memberikan keselamatan kepada kita, terang firman Allah. Yang digambarkan Injil ini sudah menyelamatkan kita, bahkan mempetrehkan kita. Dengan Injil ini kita juga mendapatkan jaminan untuk menjadi miliknya Allah. Kehidupan kita ini diselamatkan oleh Tuhan. Dalam perjanjian baru Rasul Paulus dia menuliskan kepada jemaat di Efesus satu. Dia tunjukkan kepada kita, mari atau kita baca satu. Untuk kita tidak puas, untuk kita tidak cukup sampai hanya di situ satu. Tapi biar terang Injil keselamatan ini nanti akan berlanjut. Tuhan ingatkan dari Paulus, ya bahkan Injil tentang keselamatan ini sudah memeteraikan kita, sudah menjadikan kita sebagai miliknya, tapi perlu untuk kita lanjut suatu. Ya lanjut. Efesus pasal yang pertama suatu. Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal pertama ayat yang ke-13. Ya, betapa Tuhan itu, ya kalau dulu Tuhan sudah menolong bangsa Israel untuk dia dilepaskan dari tanah Mesir, tapi kepada orang-orang percaya Injil keselamatan ini yang sudah memeteraikan kita, yang sudah memberikan jaminan kita sampai kita menjadi miliknya Tuhan. Ya, ayat yang ke-13 pasal 1 Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, ya, ini bagikan kita menerima terang yang dari Allah, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita lihat, ketika kita percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus, ketika kita terlepas dari dosa kejahatan kita, terlepas dari kegelapan dosa, kegelapan dunia ini, kebuasan dunia ini, bagaikan Tuhan melepaskan Israel dari tanah Mesir ini kepada kita. Ya, dia sebutkan, ya, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Tuhan tunjukkan kepada kita Injil tentang keselamatan, membebaskan kita dari belenggu dosa, dari kegelapan dunia dan segala kejahatan ini. Tapi belum cukup, Tuhan masih ingin terang firman Allah ini sampai menjadikan kita, kalau kita terima terang firman Allah ini, akan sampai menjadikan kita menjadi terang seperti Dia terang. Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Tapi Tuhan Yesus kepada anak-anaknya, kepada gerejanya, kepada murid-muridnya saat itu, kamu adalah terang dunia. Ini luar biasa. Tuhan ingin membawa kehidupan kita. Ya, ketika kita menerima terang yang dari Allah, terang yang sempurna itu, maka Tuhan menciptakan matahari, benda penerang yang lebih besar itu matahari, ya, untuk menguasai siang. Benda terang yang lebih kecil itu bulan untuk menguasai malam, dan bintang-bintang itu. Tuhan ingin, ya, setelah kita percaya dan menerima Injil tentang keselamatan ini, yang merupakan satu jaminan bagi kita, Tuhan sampai rindu juga sewaktu-waktu kita, ketika kita melihat terang dan kita tekun untuk menerima terang itu, tekun untuk kita menerima firman Allah yang terang tadi, Mazmur pasal 119 tadi. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan
terang bagi jalan. Kita terima itu firman itu sebagai terang. Sampai sewaktu-waktu kita menjadi terang dunia. Maka Tuhan menunjukkan lewat Paulus juga untuk kita bisa menerima cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang kita dibawa sampai kita bisa mengerti dan menerima Kristus yang adalah wujudnya Allah, sampai kita bisa melihat Dia sebagai kepala. Dan gerejanya, kehidupan kita, anak-anak Tuhan ini, sebagai tubuhnya, yang sudah menjadi terang dunia. Saudara sekalian, Injil tentang kemuliaan Kristus ini, di hari-hari ini, sangat dibutuhkan oleh gereja Tuhan. Sangat dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan, untuk kita dibawa oleh Tuhan kepada Kristus yang adalah kepala. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ya. 2 Korintus pasal yang keempat, kita akan melihat Tuhan menunjukkan perkara yang luar biasa bagi kita. Ayat yang ketiga dan keempat. 2 Korintus 4 ayat yang ketiga dan keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ya, kita masih buta terhadap Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, maka ia tertutup untuk mereka. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka. Dia berarti tertutup mereka, dia gelap, bagikan kitab gulungan yang belum dibukakan meterainya. Itu sebabnya Rasul Yohanes 24 dia menangis terseduh-sedah, bukan karena masalah, bukan karena persoalan, bukan karena kekurangan ini itu. Dia menangis karena firman Allah itu tertutup, termeterai, belum dibuka. Saudara sekalian, nah sekarang Paulus juga mengingatkan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Lah ini jangan. Ketika terang firman Allah, pembukaan firman Tuhan itu, kitab yang termeterai itu dibuka, saudara. Terang Allah itu dicurahkan kepada kita. Di saat itu harusnya kita bisa menerima. Kalau ini tetap tertutup, ayat mengatakan tertutuplah, tutup ya, yang maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan. Ya, buta itu kan gelap, nggak bisa melihat apa-apa, nggak bisa melihat terang. Ya, dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, bagikan padang belantara yang panas, pencobaan dunia ini, ilah-ilah dunia sekarang ini bisa membutakan kita, bisa menjerumuskan kita, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Ilah, sesuatu yang melebihi Tuhan itu ilah, yang kita anggap melebihi Tuhan, ya, menganggap lebih penting daripada Tuhan, itu ilah. Di hari-hari ini kita tidak bisa melihat. Bagian kitab gulungan termeterai, tidak ada seorang yang bisa membuka. Kenapa? Karena ilah yang membutakan mata hati kita. Apapun ilah itu, terutama ilah yang namanya kekerasan hati,
tidak mau berubah, tidak mau disentuh, tidak mau diterangi oleh firman Allah. Kaku, bengkok, tidak mau berubah, tidak mau dirubah oleh firman Tuhan. Gelap, buta, karena dibutakan oleh ilah. Ilah yang nampak sekarang ini bisa membutakan kita, yang membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, yang membuat kita tidak bisa menerima terang yang dari Tuhan itu, terang firman Allah. Dalam urapan Roh Kudus kita tidak bisa melihat, saudara. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah, yang adalah gambaran Allah, wujudnya Allah. Ini terang Injil yang membawa kehidupan kita kepada Kristus yang adalah wujudnya Allah, sekaligus kepada Kristus yang adalah kepala, ya, yang mengarahkan kepada Kristus yang adalah terang dunia itu. Maka kita tidak bisa. Tetapi sebaliknya, kalau sekarang kita sungguh-sungguh bisa melihat terang cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, setelah kita mendapatkan Injil tentang keselamatan itu, kita tingkatkan untuk kita bisa melihat tentang Injil tentang kemuliaan Kristus ini, maka sewaktu-waktu, maka seperti Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Ini yang diharapkan Tuhan kepada anak-anak Tuhan, yang diharapkan Tuhan untuk gereja Tuhan. Sampai sewaktu-waktu penggenapan dari Injil Matius itu, kamu adalah terang dunia. Kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Atau lebih baik dibaca, ya, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-15 atau ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kandang, melainkan di atas kaki dian, sehingga dia menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ini berproses. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus ini betul-betul, saudaraku, memperbaharui, memperbaiki sampai kita menjadi terang dunia. Dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan kita, keobahan kehidupan kita, terang firman Allah dan urapan Roh Kudus yang selalu bersinar untuk tertuju kepada kita, mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita lewat koreksi firman Tuhan. Ya, kemarin saya menunjukkan terang ini jika diletakkan di atas kaki dia akan menerangi seisi rumah. Akan nampak apa-apa yang tidak baik. Seperti, ya, firman pelita bagi kakiku, menerangi kaki, menerangi seisi rumah. Ya, lewat perbuatan-perbuatan yang baik dan ujungnya memuliakan Tuhan. Sampai sewaktu-waktu betul-betul penyebutan kamu adalah terang dunia itu akan terwujud. Yaitu Wahyu pasal 12 ayat 1. Ya, bagaimana seorang wanita ini berpakaian berselubungkan matahari. Benda yang lebih besar yang menguasai siang itu
akan menjadi selubung, akan menjadi pakaian dari wanita ini. Dan bulan menjadi pijakannya, beralaskan bulan di bawah kakinya. Dan bintang-bintang menjadi mahkota 12 bintang di atas kepalanya. Dari seluruh kehidupan wanita ini betul-betul dikuasai oleh terang. Kenapa? Karena terang dari matahari itu yang adalah kasihnya Allah. Terang dari bulan itu yang terang anak Allah dalam ketebusannya. Dan terang dari bintang-bintang ini, urapan dan karunia-karunia hidup kudus itu betul-betul melekat pada wanita ini. Siapa wanita ini? Wanita ini adalah gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan, gereja sempurna. Yang setelah dia menerima Injil keselamatan itu, mau lanjut untuk sampai menerima Injil cahaya, Injil tentang kemuliaan Kristus. Sampai sewaktu-waktu betul-betul gereja sempurna ini akan ditampilkan untuk menerima Yesus sebagai kepala. Wujud pribadi Allah itu. Wujud pribadi Allah. Wujud pribadi Allah Tritunggal itu. Matahari ini gambaran dari kasihnya Allah Bapa. Terang dari bulan ini wujud dari penebusan anak Allah. Dan bintang-bintang ini wujud daripada urapan dan karunia dari Roh Kudus, Allah Tritunggal, di dalam pribadi Yesus, Tuhan Yesus Kristus itu, untuk menyatu dalam kehidupan kita, dikuasai oleh terang. Itu sebabnya, saudaraku, kepada kita di hari-hari ini, jangan berhenti bahwa Allah itu menerangi bumi, menunjuk kehidupan kita ini, yang gelap ini diterangi. Tapi biar kita sampai sewaktu-waktu, seperti yang Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Digenapkan Wahyu pasal 12 ayat 1 sebagai tanda yang ada di langit. Seorang wanita, atau kita baca ayat yang terakhir, ayat yang terakhir buat kita pada sore malam hari ini, Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ini suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari atau berpakaian matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi betul-betul perempuan atau wanita gambar gereja Tuhan, gereja sempurna ini, ya, betul-betul dikuasai oleh terang karena dia menerima terang itu. Ya, karena dia menerima terang. Ya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Perhatikan ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah, padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi, dan seterusnya. Dan akhirnya naga ini memburu wanita ini.
Tapi Tuhan itu selalu menolong. Tuhan itu selalu menolong. Tuhan selalu menolong. Dalam ancaman, tapi Tuhan itu selalu menolong. Ada tanda, suatu tanda di langit, tapi ternyata juga ada tanda lain. Ayat yang ketiga, tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Sama-sama di langit, tapi berbeda. Yang satu perempuan berpakaian matahari, beralaskan bulan dan bermahkotakan 12 bintang. Tapi tanda lain itu, terang yang lain ini, terang yang palsu itu. Itulah wujudnya adalah ular naga merah. Ini akan mengancam ini. Dan nanti, jika Tuhan izinkan nanti, siapa wanita ini? Nanti kita akan periksa dalam ibadah PA jika Tuhan izinkan. Tapi yang terpenting buat kita, yang harus kita sadari, jangan kita gampang puas diri. Oh, sekarang kita sudah begini. Sedangkan wanita yang berpakaian matahari ini, gereja sempurna ini, masih dalam ancaman. Dalam ancaman. Ada tanda yang lain, ular naga merah. Apalagi kita sekarang ini. Kalau kita masih baik-baik sekarang ini, hati-hati. Jangan kita menjadi sombong dan kita takabur. Tapi justru dengan keadaan sekarang ini, saudara sekalian, biar kita mengerti. Dan kita mau mengerti. Ya, masih ada kesempatan. Ya, ada ayat mengatakan selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Ini pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Terang itu ada padamu, tapi percayalah kepadanya. Selama terang itu masih ada, selama firman dibukakan buat kita, firman dari urapan Roh Kudus dibukakan kepada kita, biar kita tetap percaya. Tetap percaya. Seperti Tuhan tampil sebagai tiang awan dan tiang api. Dan tetap ada di siang hari maupun di malam hari. Penyertaan Tuhan, jika terang firman Allah dan urapan Roh Kudus itu ada pada kita, itu yang akan menolong kita sampai selama-lamanya. Sekalipun kita harus menghadapi yang namanya tantangan. Nah, menyadari hal ini, saudaraku, siapa kita ini? Kok begitu Tuhan begitu perhatikan kepada kita? Kok Tuhan selalu melawat, membela, melindungi kita? Saya tambahkan satu ayat. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ini nasihat untuk kita untuk sekarang di hari-hari ini, saudaraku. Masa depan kita, ya, Tuhan sudah jamin, saudaraku, untuk hari-hari ini. Ya, Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal 12 kita akan membaca Yohanes pasal 12 ayat yang ke-35. 35. Ya, perikopnya Yesus memberitakan kematiannya. Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Ini belum ditangkap, tapi Tuhan sudah berpesan selama ini. Itu sebabnya
Alangkah bijaksananya kalau kita menerima terang senantiasa, dan terang itu ada pada kita. Ya, sebab ayat mengatakan, barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Dia tidak ada harapan, tidak ada arah tujuan hidup. Kita, Tuhan sudah memberikan arah kepada kita sampai kita menjadi anak-anak terang. Sampai nanti seperti wanita, Wahyu pasal 12, berpakaian matahari, beralaskan bulan, dan bermahkotakan 12 bintang. Kamulah terang dunia, menjadi anak-anak terang. Mari kita akan lakukan pujian. Buku Psalu nomor 128. Buku Psalu mengingatkan kita siapa kita ini. Saudara sekalian, ya. Mengapa kau memilihku? Psalu 128. Haleluya. Haleluya. Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Haleluya. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan, tolongku hidup menurut teladan-Mu. Tuhan, Kita bisa hidup menurut teladan Tuhan kalau kita bisa menerima terang, percaya kepada terang itu yang menerangi kita, firman dan Roh Kudus dan kasih-Nya ini. Haleluya. taati firman-Mu. Haleluya. Hidupku sekarang hanya bagimu. Haleluya. Berjalan sertamu tiap hari. Mengapa kau memilihku? Haleluya. Amin. Haleluya. Apa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Seperti Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tetap memberikan perhatian, karena Dia tidak menghendaki ada satupun yang binasa. Haleluya. Menyelamatkan jiwaku. Tuhan, tolongku hidup menurut teladan-Mu. Biar ini menjadi doa dan seruan kita. Lah kita ditolong, dibebaskan dari kegelapan. Biar kita bawa hidup ini menuju terang yang ajaib, untuk kita bisa memuliakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar, menjadi kesaksian di terang dunia. Haleluya. 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 Bagimu
berjalan sertamu tiap hari. berjalan Sertamu tiap hari. Tuhan tolongku hidup untuk teladanmu. Tuhan Seperti tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari, untuk supaya kita tidak ada halangan dan menjalani perjalanan kehidupan kita ini. Berjalan sertamu tiap hari dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan. Haleluya. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Berjalan sertamu tiap hari. Haleluya. Sertamu tiap hari. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Membawa kehidupan ini kepada Tuhan. Tuhan, biarlah pujian ini merupakan doa dan permohonan kerinduan hati kami, untuk kami senantiasa berjalan sertamu Tuhan, bagikan tiang awan dan tiang api. Firman dan Roh Kudus menuntun kehidupan kami, sampai sewaktu-waktu kehidupan kami ditampilkan tanpa cacat dan celah. Terang sempurna itu nyata dalam kehidupan kami. Bagimu tidak ada barang yang mustahil Tuhan. Itu sebabnya kami berterima kasih kepadamu Tuhan, jika Engkau memberikan terang, dan senantiasa terang itu ada memenuhi hati kami. Tuhan, bagimu tidak ada barang mustahil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bila kami boleh menerima dan percaya kepada Engkau senantiasa Tuhan, di hari-hari ini dalam menjalani kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih untuk lawatanmu. Terima kasih untuk berkat-Mu pada sore malam hari dalam ibadah raya ini. Engkau melimpahkan kepada kami. Engkau sudah menasihati kami, dan Engkau sudah menunjukkan masa depan kehidupan kami, sampai sewaktu-waktu kami dipermuliakan bersama-sama Engkau Tuhan. Terima kasih, itu sebabnya tetap memberikan kekuatan hati untuk kami tetap percaya, memberikan kekuatan hati untuk kami menghadapi gelapnya dunia ini dengan dosa dan kejahatannya ini Tuhan. Memberikan terang-Mu senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada sore malam hari ini. Biar Tuhan termetre dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah raya pada sore malam hari ini. Ibadah raya tanggal 21 Februari ini. Ya, jadwal untuk ibadah selanjutnya, mohon perhatiannya kepada kita semua. Hari Rebo tetap ada ibadah PA disertai dengan perjamuan suci. Demikian juga untuk hari Kemisnya merupakan ibadah doa dan penyembahan. Ibadah doa yang akan mendorong kita untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan firman, dan Roh Kudusnya akan mendorong kita untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Itu sebabnya ya, terang firman Allah terus menerangi hati dan pikiran, angan-angan, perasaan kita, supaya betul-betul kehidupan kita ini dalam suasana terang senantiasa. Puji Tuhan. Tetap kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saudaraku. Dalam situasi yang semacam ini, kita belum tahu sampai kapan ya berlalunya pandemi corona ini, tapi kita yakin dan percaya Tuhan juga sudah pakai pemerintah kita dengan adanya vaksin-vaksin atau apa yang disediakan pemerintah untuk supaya
ya untuk supaya kita bisa bebas leluasa beraktivitas, aku bisa beribadah, bertatap muka kembali setia kala pelan-pelan Tuhan. Untuk itu juga selalu mempersiapkan diri. Sekalipun demikian, ya pelan-pelan Tuhan dalam hal ini bidang musik sudah tetap berjalan, sebab tiap-tiap ibadah ini selalu juga dari tim musik ini mendukung, membantu, ya dengan cara mengirimkan lagu-lagu, ya dikirimkan kepada saya untuk saya nanti olah kembali, untuk saya juga belajar nanti di saat ibadah-ibadah ini kita tampilkan. Ya tentu tidak sempurna, banyak kurang sini kurang sana, namun demikian Tuhan tahu kerinduan hati kita untuk kita beribadah, bisa melayani Tuhan dengan baik, ya sampai sewaktu-waktu kita ya musik dengan timnya, paduan suara dengan timnya, semua bisa seperti sedia kala. Ini yang kita rindukan. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain dan tetap kita mentaati protokol kesehatan. Aku ingat 3, ya untuk mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Ini kita waspada untuk menjaga diri kita juga orang lain. Kalaupun kita secara fisik belum bisa bertemu, biarlah kita usahakan untuk kita selalu bertemu di dalam doa, dalam WA atau dalam apapun juga. Yang intinya pertemuan-pertemuan itu biar diisi dengan ya isi yang menguatkan untuk satu dengan yang lain. Saya juga mohon maaf kepada sidang jemaat semua, kalau saya belum bisa berkunjung, saya juga menjaga, ya jangan sampai kemudian nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik, tapi hatiku sangat rindu sekali untuk segera bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi mohon maaf, mohon maaf yang sebesar-besar karena keadaan ini, terutama kepada orang-orang tua yang kesehatannya terganggu dan kelemahan tubuh. Hati saya sesungguhnya sangat merindukan untuk saya bisa bertemu. Namun demikian ya tadi karena hal-hal yang belum memungkinkan, jangan kemudian menyebabkan sesuatu, dan mohon untuk supaya keluarga juga bisa menyadari ini, bisa memahami ini. Yang pasti doa syafaat selalu saya naikkan kepada Tuhan, kepada setiap pribadi-pribadi, mulai dari anak-anak sampai orang yang paling sepuh sekalipun. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk kegiatan gereja kita, saudara sekalian, ya baik yang di GKGM, yang ada di Direjo, di Gunung Sari maupun di Pondok Canda, maupun di tempat-tempat yang lain yang kami layani. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah pada sore malam hari ini. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu untuk lawatan dan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan kami terima, kami simpan, dan menjadi iman sehingga menjadi praktek dalam kehidupan kami. Kami sangat mengimani firman-Mu, sebab kami tahu dan sadar tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa, dan kami pasti akan tersesat, hilang jalan, tidak sampai pada tujuan. Tapi sebaliknya, jika terang firman dan urapan Roh Kudus dan kasih-Mu itu selalu menuntun kami, dan kami boleh taat dan dengar-dengaran, kami yakin pada akhirnya sampai pada tujuan akhir, sampai kami bisa bertemu Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami semua. Tuhan, pada sore malam hari ini, kami kembali membawa seluruh sidang jemaat-Mu ke tangan-Mu, mulai dari anak-anak sampai yang paling sepuh sekalipun. Tuhan tetap jaga, pelihara, lindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Selamatkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan, khususnya dalam pandemi corona ini Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara kami yang masih dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau juga menolong dalam proses pemulihan dan perawatan. Tuhan juga Engkau memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi anak-anak-Mu, Tuhan, yang dalam perawatan, dalam pemulihan di rumah maupun di rumah sakit, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih untuk sidang jemaat-Mu yang dalam persoalan pekerjaan, dalam soal nikah, rumah tangga, apapun juga Tuhan, ibadah dan pelayanan kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau sendiri yang sudah menerangi hati mereka, Engkau juga yang akan pasti memberikan pertolongan yang ajaib. Yang sudah yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang merintis pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang sudah bekerja dan ditetapkan, Tuhan juga memberkati di kota, di luar kota, di luar pulau sekalipun, Engkau juga ada di sana, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ibadah-ibadah yang sudah Engkau sediakan kepada kami, biar Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan firman Allah kepada kami semua, Tuhan, untuk supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan sebuah kebahagiaan oleh karena firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, Engkau juga memberikan pertolongan kepada para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, juga pejabat tinggi negara. Tuhan, Engkau memakai, berikan hikmat akal budi yang dari Tuhan untuk bisa memimpin, Tuhan, bisa mengatasi segala masalah yang sedang bangsa ini hadapi dan alami. Jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari pemberontakan, jauhkan dari permusuhan, dan gantikan damai sejahtera-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah kami akan berpisah satu dengan lain, biar Tuhan juga senantiasa menolong, memberkati kami semua. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Bila rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati, melindungi kami sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.